Saya Ayustaning Warno dan ini adalah Ikatan Kimia 2, Geometri Molekul dan Hibridisasi Orbit Molekul. Geometri molekul adalah susunan 3 dimensi dari atom-atom dalam molekul. Molekul yang relatif kecil yang atom pusatnya mengandung 2 hingga 6 ikatan. Geometrinya dapat diramalkan dengan baik dengan model tolakan pasangan elektron kulit valensi atau yang sering disebut dengan TPEKF. Model tolakan pasangan elektron kulit valensi atau TPEKF dapat menjelaskan susunan geometrik pasangan elektron di sekitar atom pusat sebagai akibat tolak-menolak antara pasangan elektron, entah itu berikatan atau tidak. Ini contoh daftarnya, ini kelompok, kemudian di sini unsur A, unsur B, kemudian jumlah pasangan elektron ikatan, sini jumlahnya 2, kemudian jumlah pasangan elektron bebas, ini jumlahnya 0. Kemudian susunan pasangan elektron bentuknya linier di sini susunannya, kemudian bentuknya dalam struktur Lewis. Kemudian geometri molekulnya juga linier dengan sudut 180 derajat. Untuk contoh kelompok ini yaitu senyawa barium klorida yang memiliki molekul ikatan bebas banyak 0, sedangkan molekul ikatan terikat itu memiliki 2 atom. Kemudian di sini sudutnya 180 derajat atau linier. Karena pasangan ikatan saling tolak-menolak satu dengan yang lain, pasangan tersebut harus berada pada ujung yang berlawanan dalam satu garis lurus agar keduanya berada sejauh mungkin satu sama yang lain. Jadi sudut tersebut diramalkan 180 derajat dan molekulnya linier. Nah, di sini yang berikutnya untuk kelompok AB3 dengan jumlah pasangan elektron ikatan 3 dan jumlah pasangan elektron bebas 0 yang memiliki susunan pasangan elektron trigonal planar yang memiliki sudut 180 derajat. Begitu pula dengan geometri molekulnya. Contoh senyawa dengan kelompok ini adalah boron trifluoride yang memiliki sudut di sini 120 derajat Celcius. 120 derajat. Kenapa bisa begitu? Boron trifluoride mengandung 3 pasangan ikatan. Pada susunan paling stabil ketiga ikatan BF ini mengarah pada titik sudut segitiga sama sisi dengan B sebagai titik pusat segitiga. Setiap sudut BF FBF adalah 120 derajat dan keempat atom terletak pada bidang yang sama atau planar. Kemudian yang berikutnya AB4 yang memiliki jumlah pasangan elektron ikatan 4 dan jumlah pasangan elektron bebas 0 yang memiliki nama susunan pasangan elektron tetrahedral. Begitu pula dengan geometri molekulnya. Contoh molekul pada kelompok ini adalah metan. Karena terdapat 4 pasang ikatan geometri, CH4 adalah tetrahedral. Tetrahedron ini memiliki 4 sisi atau muka yang semuanya berupa segitiga sama sisi. Dalam molekul tetrahedral ini, atom pusatnya terletak pada pusat tetrahedron dan 4 atom lainnya terletak pada sudut-sudutnya yang berbentuk sudut 109,5 derajat. Kelompok yang berikutnya adalah AB5 yang memiliki susunan pasangan elektron dan geometri molekul trigonal bipiramid. Contoh molekulnya yaitu fosfor pentakloride. Di sini penjelasannya yaitu satu-satunya cara untuk meminimalkan daya tolak di antara kelima pasangan ikatan adalah dengan menyusun ikatan fosfor klorida dalam bentuk segitiga bipiramida.
Segitiga bipiramida ini dapat dihasilkan dengan menghubungkan dua tetrahedron sepanjang dasar segitiga yang sama. Atom pusat terletak pada pusat segitiga. Bersama itu dengan atom-atom sekitar yang terletak pada 5 titik sudut segitiga bipiramida. Atom-atom yang terletak di atas dan di bawah bidang segitiga tersebut disebut posisi aksial, dan yang terletak pada bidang segitiga tersebut menempati posisi ekuatorial. Sudut antara dua ikatan ekuatorial adalah 120 derajat, sedangkan sudut antara ikatan aksial dan ikatan ekuatorial adalah 90 derajat. Sudut antara dua ikatan aksial di sini adalah 180 derajat. Yang berikutnya kelompok AB6 dengan jumlah pasangan elektron ikatan 6 dan jumlah pasangan elektron bebas 0. Menggunakan nama susunan pasangan elektron dan geometri molekul oktahedral. Contoh molekulnya adalah sulfur hexafluoride. Susunan yang paling stabil dari keenam pasangan ikatan sulfur dan fluoride adalah dalam bentuk oktahedron. Oktahedron ini memiliki 8 sisi. Bentuk ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan dua piramida segi 4 pada dasar yang sama. Atom pusatnya terletak pada pusat dasar segi 4 dan atom-atom sekitar terletak pada ke-6 titik sudut. Semua sudut ikatan adalah 90 derajat kecuali sudut yang dibentuk oleh ikatan antara atom pusat dengan pasangan atom yang letaknya berlawanan secara diametris, yaitu 180 derajat. Nah, di sini ringkasannya dengan jumlah pasangan elektronnya dari 2 sampai 6 yang tadi. Apabila dibandingkan daya tolak menolak antar pasangan elektron, maka yang paling besar adalah pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas, kemudian diikuti oleh pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan, dan yang paling kecil adalah pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Sini apabila kita amati sudutnya itu semakin ke kanan semakin kecil. Begitu pula dengan contoh perbandingannya apabila digambarkan dengan area elektron ini. Nah, kemudian di sini aturan TPEKV memperlakukan ikatan rangkap seolah-olah seperti ikatan tunggal. SO2 yang ada di contoh ini dipandang sebagai molekul yang mengandung 3 pasangan elektron pada atom pusat S. Dari ketiganya 2 pasangan elektron ikatan dan 1 adalah pasangan elektron bebas. Susunan pasangan elektronnya adalah segitiga datar, sini planar. Tetapi karena salah satu pasangan elektron adalah pasangan elektron bebas, maka molekul SO2 memiliki bentuk tekuk. Karena tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan lebih kuat dari tolakan antara pasangan elektron ikatan, maka kedua ikatan belerang oksigen akan terdorong sedikit hingga sudut OSO lebih kecil dari 120 derajat. Nah, pada kelompok berikutnya yaitu AB3E yang memiliki jumlah pasangan elektron ikatan 3 dan juga jumlah pasangan elektron bebas 1. Contohnya senyawanya yaitu NH3 yang memiliki 3 pasang elektron ikatan dan sepasang elektron bebas. Susunan pasangan elektronnya tetrahedral, tetapi satu pasangan elektron adalah pasangan elektron bebas sehingga geometrinya berubah menjadi segitiga piramida. Karena pasangan elektron bebas menolak pasangan elektron ikatan lebih kuat, maka ketiga ikatan NH akan terdorong lebih dekat satu dengan yang lain sehingga sudut NHN
dalam amonia lebih kecil dari tetrahedral ideal, yaitu sebesar 109,5 derajat. Pada kelompok yang lain AB2E2 dengan jumlah pasangan elektron ikatan 2 dan jumlah pasangan elektron bebas 2 yang bentuk susunan pasangan elektronnya tetrahedral. Ini cukup menarik bahwa air contohnya itu memiliki 2 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas. Susunan pasangan elektron adalah tetrahedral sama dengan amonia, tetapi air memiliki 2 pasang elektron bebas pada atom pusat O-nya. Pasangan elektron bebas ini cenderung menjauh sejauh mungkin satu dengan yang lain, sehingga kedua pasangan elektron OH akan terdorong dan saling mendekati. Penyimpangannya lebih besar dari sudut tetrahedral ideal dibanding dengan NH3, sehingga sudut OH-nya adalah 104,5 dengan geometri menekuk. Yang berikutnya adalah AB4E dengan jumlah pasangan elektron ikatan 4 dan jumlah pasangan elektron bebas 1 yang memiliki susunan pasangan elektron trigonal bipiramida, kan tetapi memiliki geometri molekul yang sedikit berbeda. Di sini contohnya yaitu atom belerang memiliki 5 pasang elektron yang sudut pasangannya adalah segitiga bipiramid. Nah, salah satu pasang elektronnya adalah pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas ini akan menempati posisi ekuatorial dan memiliki 2 pasang elektron tetangga pada sudut 90 derajat dan 2 pasang lagi pada sudut 120, sehingga bentuk geometri molekulnya disebut distorted tetrahedron. Ini contoh yang lain yang bentuknya T-shape untuk molekul ClF3. Juga untuk bentuk yang lain AB2E3 itu bisa juga bentuknya linear, ataupun untuk kelompok AB5E yang dapat berbentuk square piramidal dengan contoh senyawa BRF5. Juga bisa dalam bentuk square planar untuk senyawa XeF4 yang merupakan kelompok AB4E2. Nah, ini tabel ringkasan dari bentuk-bentuk yang tadi telah dibahas. Nah, bagaimana sebenarnya kita melakukan prediksi? Yang dilakukan yang pertama adalah menggambar struktur Lewis-nya, kemudian hitung jumlah pasangan elektron ikatan, begitu pula dengan hitung jumlah pasangan elektron bebas pada atom pusat dan jumlah atom yang terikat pada atom pusat. Kemudian gunakan model TPE-KF. Nah, di sini contohnya bagaimana geometri molekuler dari SO2 dan SF4. Kita coba gambar struktur Lewis-nya, kemudian menggunakan kemudian dihitung jumlah pasangan elektron ikatan dan yang bebas. Kemudian menggunakan model TPE-KF dapat diketahui bahwa SO2 itu masuk kelompok AB2E yang memiliki bentuk menekuk, sedangkan pada SF4 yang masuk kelompok AB4E itu masuk tetrahedron terdistorsi. Nah, kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu dipole moment dan polar molekul. Yang bahasa Indonesianya adalah moment dipole atau U di sini adalah ukuran kuantitatif kepolaran ikatan dengan satuan yang tertentu. Kemudian di sini U sama dengan Q dikali R
untuk Q itu muatan, sedangkan R itu jarak antar muatan, yang kemudian memiliki unit U-nya adalah D sama dengan 3,36 kali 10 pangkat minus 30 km untuk satu momen dipol. Nah, di sini kita sudah pernah amati pada bagian kiri adalah daerah molekul yang kurang elektron, sedangkan di bagian kanan itu yang kaya elektron. Nah, apabila memiliki perbedaan seperti itu, maka molekul itu memiliki kepolaran tertentu. Ini contoh pembuktiannya, yaitu dengan pemisahan muatan yang dapat dibuktikan dengan medan listrik. Ketika medan listrik dinyalakan, maka molekul HF itu akan mengarahkan ujung negatifnya ke arah lempeng positif dan ujung positifnya ke arah lempeng negatif, yang daripada kondisi mati di sini orientasinya tidak beraturan. Nah, kemudian momen ikatan dan momen dipol di senyawa NH3 dan NF3. Di sini ada berbagai macam panah yang merupakan petunjuk di mana adanya pergeseran kerapatan elektron dari atom yang kurang elektronegatif ke yang lebih elektronegatif. Kemudian momen ikatan adalah suatu besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi di sini contohnya adalah panah-panah yang momen ikatannya. Kemudian di sini adalah resultan dipol yang hasil penjumlahan dari momen-momen ikatan tadi. Nah, di sini dicoba mana yang memiliki dipol momen, apakah H2O, CO2, SO2 ataupun CF4. Nah, di sini setelah dicoba digambarkan, di sini memiliki arah semuanya ke atas, sehingga dipol momennya merupakan molekul polar. Begitu pula dengan SO2. Kan tetapi pada CO2 itu tidak memiliki dipol momen karena dayanya sama besar dan identik, sehingga saling menghilangkan, sehingga tidak termasuk molekul polar atau masuk molekul non polar. Begitu pula dengan CF4 yang memiliki daya yang sama ke bagian atas dan juga hasil penjumlahan bagian bawah, sehingga tidak termasuk molekul polar juga atau masuk molekul non polar. Nah, apabila digambarkan sesuai dengan kerapatan elektronnya, itu nampak bahwa kerapatan elektron itu ada di ujung-ujung sini yang memiliki jumlah yang sama, sehingga saling meniadakan. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut karena fluor itu lebih elektronegatif dari boron, sehingga setiap ikatan BF polar dan ketiga momen ikatannya sama. Karena bentuknya simetri dan bentuknya segitiga datar, berarti akan saling meniadakan. Ini contoh dipol momen untuk setiap molekul dengan geometrinya masing-masing yang sangat bervariasi, dari 1,9 untuk HF hingga 0,38 untuk HI. Nah, di sini ada satu prinsip menarik yang dapat ditemui di alat masak, yaitu microwave, yang juga memanfaatkan momen dipol yang ada di air. Nah, air yang ada di dalam bahan makanan itu memiliki momen dipol juga, yang sehingga memiliki kepolaran tertentu.
Dan karena proses pengolahan pangan menggunakan microwave itu menggunakan gelombang mikro yang memiliki prinsip gelombang, maka dia akan memiliki perubahan kutub dari yang positif ke negatif, sehingga medan elektromagnetik medan listrik dari microwave ini akan mempengaruhi dipol dari air dan menghasilkan panas. Nah, kemudian bagaimana teori Lewis dapat menjelaskan ikatan HF dan menjelaskan ikatan di H2 dan F2? Nah, ada satu prinsip, yaitu dapat menggunakan prinsip berbagi dua elektron antara dua atom. Di sini contohnya adalah untuk H2 itu memiliki energi ikatan 400, sedangkan panjang ikatannya 74 dan memiliki overlap di 21s, sedangkan untuk di F2 itu sedikit berbeda. Nah, perbedaan energi dan panjang ikatan ini tidak dapat dijelaskan dengan teori Lewis, sehingga kita gunakan teori yang lain, yaitu teori ikatan valensi, yaitu ikatan yang terbentuk dengan berbagai elektron dari orbit-orbit atom yang bertumpang tindih. Tumpang tindih yang dimaksud adalah terdapat daerah dalam ruang yang digunakan bersama oleh kedua orbital. Nah, di sini contoh grafik perubahan potensi dari dua atom hidrogen sebagai fungsi dari jaraknya. Nah, di sini pada awalnya hidrogen itu tidak ada interaksi, sehingga energi potensialnya 0. Di sini yang paling jauh di sini 0. Kemudian ketika saling mendekat, setiap elektron akan ditarik inti atom yang lain. Pada saat yang sama, kedua elektron juga akan saling tolak-menolak juga kedua intinya. Selama kedua atom terpisah, tarik-menarik lebih kuat dari tolak-menolak, sehingga energi potensial sistem akan turun. Terus berlanjut sampai energi potensial minimum dan mencapai titik stabil, di mana terjadi tumpang tindih yang baik antara orbital 1s dan pembentukan molekul H2 yang stabil. Bila jarak diperkecil lagi, energi potensial akan meningkat tajam dan menjadi positif akibat meningkatnya tolakan elektron-elektron dan inti-inti. Nah, kemudian di sini adalah susunan pasangan elektron yang tetrahedral yang dia asumsikan nitrogen terhibridisasi sp3. Hibridisasi itu adalah pencampuran dua atau lebih orbital atom untuk membentuk sekumpulan orbital hibrida. Yang pertama, campur paling tidak dua orbit atom yang tidak sebanding, contohnya S dan P. Orbital hibrida ini memiliki bentuk yang sangat berbeda dari orbit aslinya. Yang kemudian jumlah orbital hibrida ini sama dengan jumlah orbital atom murni yang digunakan dalam proses hibridisasi. Kemudian ikatan kovalen itu dapat dibentuk dengan cara tumpang tindih orbital hibrida orbital atom maupun dengan tumpang tindih orbital hibrida dengan orbital hibrida lainnya. Sehingga di sini keempat orbital hibrida ini diarahkan menuju sudut tetrahedron yang beraturan tersebut. Di sini kita bisa amati mengarah ke sudut-sudutnya setelah mengalami proses hibridisasi untuk orbital hibrida sp3. Nah, di sini contohnya yaitu pembentukan ikatan kovalen pada CH4. Di sini gambarnya yaitu pembentukan 4 ikatan kovalen antara orbital hibrida sp3 karbon dengan orbital 1s dari hidrogen dalam bentuk
HC dalam bentuk CH4. CH4 ini memiliki bentuk tetrahedral dan semua sudut CH-nya adalah 109,5 derajat. Nah, untuk atom NH, untuk molekul NH3 di sini menggunakan sp3 hybridized nitrogen. Di sini adalah susunan pasangan elektronnya adalah tetrahedral seperti yang kita amati di sini. Jadi ikatan dalam NH3 dapat dijelaskan dengan mengasumsikan bahwa nitrogen seperti karbon di dalam CH4 tadi, yaitu terhibridisasi sp3. Konfigurasi elektron keadaan dasar dari nitrogen adalah 1s2, 2s2 dan juga 3p4. Kemudian 3 dari 4 orbital hibrida tadi akan membentuk ikatan kovalen NH. Dan orbital hibrida keempat memuat pasangan elektron bebas pada nitrogen. Kemudian tolakan antara pasangan elektron bebas dan elektron dalam orbital ikatan memperkecil sudut ikatan HNH dari 109,5 menjadi 107,3. Kemudian di sini ada hal yang menarik bahwa molekul beryllium klorida itu diramalkan linear oleh TPeKF. Pada keadaan dasar, beryllium tidak membentuk ikatan kovalen dengan klorida karena elektronnya berpasangan dalam orbital 2s, 2s2, sehingga memerlukan hibridisasi dengan ekspektasi satu elektron 2s ke orbital sp, 2s1, 2p1. Sekarang akan terdapat dua orbital Be yang tersedia untuk ikatan, yaitu 2s dan 2p. Tetapi jika dua atom klorida bergabung dengan Be yang tereksitasi ini, maka satu atom klorida akan berbagi elektron 2s dan atom klorida yang lain akan berbagi elektron dengan 2p yang membuat dua ikatan BeCl yang tidak setara. Jadi orbital 2s dan 2p harus tercampur atau istilahnya terhibridisasi untuk membentuk dua orbital hibrida sp yang setara. Dan contoh yang lain yaitu boron trifluoride yang berdasarkan TPeKF memiliki geometri datar. Kondisi dasar boron adalah 2s2, 2p1. Mula-mula terjadi eksitasi elektron 2s ke orbital 2p yang kosong menjadi 2s1, 2p2. Kemudian terjadi pencampuran orbital 2s dan 2 orbital 2p yang menghasilkan 3 orbital hibrida sp2. Ketiga orbital sp2 ini terletak pada bidang yang sama, sehingga sudut antara dua ikatan diantaranya adalah 120 derajat. Kemudian setiap ikatan BF yang terbentuk dari tumpang tindih orbital sp2 boron dan orbital 2p fluorine. Nah, bagaimana sebenarnya cara memprediksi hibridisasi atom pusat? Yang pertama adalah gambarkan struktur molekul Lewisnya, kemudian dihitung jumlah pasangan elektron bebas dan jumlah pasangan elektron ikatan. Sini jumlah pasangan elektron bebas dijumlahkan dengan jumlah pasangan elektron ikatan. Contohnya untuk yang jumlahnya adalah 2, maka hibridisasinya adalah sp. Contohnya adalah BeCl2. Contoh yang lain adalah jumlah pasangan elektron bebas dan ikatannya 3, itu memiliki hibridisasi sp2 dengan contohnya Bf3 dan seterusnya hingga jumlahnya 6 yang memiliki hibridisasi sp3d2 dengan contohnya Sf6. Dan ini adalah contoh grafik dari
uh, jumlahnya 2 hingga 6 dan memiliki gambar masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah hibridisasi dari karbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau lebih. Sebagai contoh, C2H4 yang memiliki ikatan rangkap 2 karbon-karbon dan memiliki geometri datar. Dari situ dapat diasumsikan dapat terhibridisasi dengan sp2. Asumsi bahwa hanya orbital 2px dan 2py yang bergabung dengan orbit 2s dan orbit 2pz tidak berubah. Ini contohnya yaitu orbital yang 2pz itu yang tidak terhibridisasi, yang warnanya adalah abu-abu yang tegak lurus dengan bidang orbital hibrida yang berwarna hijau. Nah, di sini adalah penjelasan dari ikatan dari etilen atau C2H4. Pada bagian A di sini setiap atom karbon menggunakan 3 orbital hibrida sp2 untuk membentuk 2 ikatan dengan 2 orbital 1s hidrogen dan 1 ikatan dengan orbital hibrida sp2 atom C di sebelahnya. Kemudian 2 orbital 2pz atom C yang tidak terhibridisasi akan membentuk ikatan lain yang saling tumpang tindih secara menyamping. Kemudian ketiga ikatan yang dibentuk setiap atom C adalah ikatan sigma. Di sini kita lihat ikatan sigma, ikatan sigma, ikatan sigma, ikatan sigma, dan juga ikatan sigma. Nah, akan tetapi apa sih itu ikatan sigma? Yaitu ikatan kovalen yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital-orbital ujung ke ujung dengan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di antara inti atom yang berikatan. Sedangkan di sini ada ikatan pi, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk akibat tumpang tindih orbital-orbital secara menyamping dengan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di atas dan di bawah bidang inti. Jadi di sini di atas dan di bawah. Nah, di sini terlihat bahwa keenam atom C maupun H itu terletak pada bidang yang sama. Kemudian C2H2 itu mengandung ikatan rangkap 3 karbon-karbon. Karena molekul tersebut linear, maka geometri dan ikatannya dapat dijelaskan dengan asumsi setiap atom C terhibridisasi dengan sp dengan mencampur orbital 2s dengan orbital 2px, sedangkan orbital 2py dan 2pz tidak terhibridisasi. Kedua orbital hibrida sp pada setiap atom C itu akan membentuk ikatan sigma dengan orbital 1s hidrogen dan ikatan sigma lain dengan atom C lainnya. Sebagai tambahan bahwa 2 ikatan pi akan terbentuk akibat tumpang tindih secara menyamping orbital 2py dan 2pz yang tidak terhibridisasi. Jadi ikatan ganda 3 tersusun atas 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Ini contoh yang dapat melihat bagian mana yang memiliki kerapatan elektron yang tinggi dan mana yang kurang. Nah, diagram orbital atom oksigen adalah sp2pz. 2 orbital sp atom Z, atom C itu akan membentuk 2 ikatan sigma dengan atom H, dan orbital sp2 ketiga membentuk ikatan sigma dengan orbital sp2 dari atom O. Orbital 2pz dari atom C akan
tumpang tindih dengan orbital PZ dari atom O untuk membentuk ikatan Pi. Kedua pasangan elektron bebas pada atom O terletak pada kedua orbital sp2 yang tersisa. Nah, untuk itu di sini kita dapat amati bahwa ikatan tunggal itu memiliki satu ikatan sigma, sedangkan ikatan ganda yang tiga itu memiliki satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ikatan sigma dan pi yang ada di dalam molekul asam asetat CH3COH? Di sini kita dapat hitung bahwa ikatan sigmanya 6 ditambah 1 sehingga 7, sedangkan untuk ikatan pi-nya adalah 1. Pada beberapa kasus, teori ikatan valensi tidak dapat menjelaskan sifat molekul yang teramati. Pada percobaan ini menunjukkan bahwa oksigen cair terperangkap di antara dua kutub magnet karena molekul O2 itu ternyata bersifat paramagnetik. Kan tetapi pada struktur Lewisnya semua elektron itu berpasangan sehingga harusnya sifatnya adalah diamagnetik. Untuk itu diperlukan suatu teori, yaitu teori orbital molekul, yaitu ikatan kovalen yang dihasilkan dari interaksi orbital-orbital atom dari atom-atom yang berkaitan dan yang terikat dengan molekul secara keseluruhan. Pada bagian ini merupakan diagram tingkat energi orbital molekul, tingkat energi ikatan dan orbital molekul anti ikatan dalam molekul H2. Dua elektron pada orbital sigma harus memiliki spin yang berlawanan sesuai dengan larangan Pauli. Semakin tinggi energi orbital molekul, semakin tidak stabil elektron dalam orbital tersebut. Terlihat dari namanya, penempatan elektron pada orbital molekul ikatan menghasilkan ikatan kovalen yang stabil, sedangkan penempatan elektron pada orbital molekul anti ikatan menghasilkan ikatan yang tidak stabil. Pada bagian di sini diketahui interaksi konstruktif dan destruktif antara kedua orbital 1s. Dalam orbital molekul anti ikatan ada simpul di antara inti yang menyatakan kerapatan elektron itu 0. Kedua inti ditolak oleh muatan positif inti yang lain. Elektron dalam orbital memiliki sifat gelombang. Salah satu sifatnya adalah berinteraksi satu dengan yang lain sehingga hasilnya dapat memiliki amplitudo yang diperbesar atau bahkan diperkecil. Untuk orbital P, prosesnya lebih rumit karena orbital ini dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan dua cara yang berbeda. Pada bagian atas ini, ketika orbital P saling tumpang tindih ujung ke ujung, sehingga terbentuk satu orbital molekul ikatan sigma dan satu orbital molekul anti ikatan sigma. Sedangkan pada bagian bawah ini, ketika orbital P saling tumpuk-menumpuk secara menyamping, terbentuk satu orbital molekul ikatan pi dan satu orbital molekul anti ikatan pi. Biasanya orbital ikatan sigma itu lebih stabil dibandingkan orbital ikatan pi karena interaksi menyamping menghasilkan tumpang tindih orbital P yang lebih rendah dibandingkan dengan interaksi ujung ke ujung. Nah, bagaimana kita dapat menganalisa konfigurasi elektron molekul dan juga kestabilannya? Yang pertama, jumlah orbital molekul yang terbentuk selalu sama dengan jumlah orbital atom yang bergabung.
Semakin stabil orbital molekul ikatan, maka semakin kurang stabil orbital molekul anti ikatan yang berikatan. Pengisian orbital molekul dimulai dari energi yang rendah ke energi yang tinggi. Setiap orbital atom dapat menampung hingga 2 elektron dengan spin berlawanan sesuai dengan asas larangan Pauli. Kemudian gunakan aturan Hahn saat menambahkan elektron ke orbital molekul dengan energi yang sama. Yang terakhir, jumlah elektron di orbital molekul sama dengan jumlah elektron pada atom-atom yang berikatan. Nah, di sini ada rumus ordo ikatan sama dengan setengah kali jumlah elektron pada OM ikatan dikurangi jumlah elektron pada OM anti ikatan. Ordo ikatan itu menyatakan kekuatan suatu ikatan. Jika terdapat 2 elektron pada orbital molekul ikatan dan tidak terdapat elektron pada orbital molekul anti ikatan, maka ordo ikatannya adalah 1, yang berarti bahwa terdapat 1 ikatan kovalen dan molekulnya stabil. Dapat juga berupa nilai pecahan. Nah, bila negatif atau 0 berarti ikatannya tidak stabil dan molekul tersebut tidak ada. Ordo ikatan ini hanya digunakan sebagai kualitatif untuk pembanding. Contohnya, orbital molekul ikatan sigma dengan 2 elektron dan orbital molekul ikatan pi dengan 2 elektron akan memiliki ikatan 1, tetapi pasti memiliki perbedaan kekuatan ikatan dan panjang ikatannya. Nah, di sini adalah contoh ordo ikatan untuk beberapa senyawa dan kation. Contohnya di sini ion molekul H2+ hanya memiliki 1 elektron dalam orbital sigma 1s. Karena satu ikatan kovalen terdiri dari 2 elektron dalam satu orbital molekul ikatannya, H2+ hanya memiliki separuh ikatan dan ordo ikatannya menjadi setengah. Begitu pula dengan perhitungan untuk ordo ikatan molekul yang lain. Nah, di sini adalah ringkasan sifat molekul diatomik unsur periode kedua dengan inti yang sama di sini dari yang litium, B2C2, nitrogen, oksigen dan juga F2. Terima kasih. Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah. Silahkan komen juga, jangan lupa like dan subscribe.